Hey Obre, welcome back to my channel. Perdagangan budak adalah salah satu babak tergelap dalam sejarah umat manusia, meninggalkan dampak yang mendalam dan bertahan lama di benua Afrika dan rakyatnya. Banyak orang-orang yang menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Ada pula yang memainkan peran penting dalam melanggengkan sistem perbudakan. Salah satunya adalah Pata Secha, seorang budak yang dibeli khusus untuk menghamili para budak wanita. Peta Secha lahir di Socoroba, Sao Paulo, Brazil pada tahun 1828. Hampir 2 abad silam, kala itu Brazil masih menjadi jajahan Portugis. Dan pada masa itu, perbudakan di Brazil masih sangat kuat. Apalagi dengan para budak asal Afrika. Secara fisik, Peta Secha sangat kuat dan kekar. Tinggi badannya pun lebih dari 2,1 meter. Dia juga sangat karismatik, cerdas dan berani. Karena kelebihan itulah banyak orang tertarik sama dia. Sampai suatu ketika dia ditangkap dan diperbudak oleh pemilik tanah yang bernama João Coim José de Oliveira. Setelah ditangkap, Pata Secha bekerja sebagai buruh ladang dan juga sebagai budak pembibitan, yang artinya dia dipaksa melakukan hubungan seksual dengan banyak wanita yang diperbudak untuk menghasilkan lebih banyak anak-anak yang nantinya anak itu akan menjadi budak. Praktek seperti ini sudah tidak asing dilakukan oleh para pemilik budak. Meskipun Pata Secha bekerja sebagai buruh di ladang, tetapi tugas utamanya adalah sebagai budak untuk menghamili banyak budak-budak perempuan. Setiap hari, ia wajib menyetubuhi budak perempuan untuk menebar benihnya. Ia diperlakukan layaknya sapi peternak dibanding manusia. Diperkirakan bahwa Peta Secha adalah ayah dari lebih 200 anak yang mewarisi status budak ayah mereka. Akibatnya, mereka juga mengalami kehidupan perbudakan, dengan beberapa dijual untuk mendapatkan keuntungan dan yang lain dipaksa bekerja keras di perkebunan miliknya. Meski Peta Secha menderita sebagai budak, tetapi dia tetap mencintai anak-anaknya layaknya seorang ayah. Dia mengajari mereka keterampilan penting seperti membaca, berkelahi, dan bertahan hidup. Banyak dari anak-anak itu menjadi pemimpin komunitas badak kulit hitam yang melawan rezim perbudakan. Sebagian besar kehidupan Peta Secha tetap menjadi misteri. Dia dilahirkan dalam periode yang sangat kejam dan menjijikan. Ada hal-hal yang terjadi yang bahkan tidak bisa kita pahami dengan standar dan ukuran zaman sekarang. Peta Secha memang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam perbudakan, namun dia juga menyaksikan perbudakan dihapuskan di Brazil pada tahun 1888. Dia hidup lebih lama dari banyak orang yang dia kenal dan melihat Brazil berubah dari negara yang bergantung pada tenaga kerja budak menjadi masyarakat modern yang kita kenal sekarang. Kematian Peta Secha ketika dia secara tidak sengaja menginjak paku pada suatu pagi. Cedera yang diakibatkannya menyebabkan tetanus. Tetapi meski mendapat perawatan langsung dari tabib lokal, kondisi Peta Secha memburuk dengan cepat. Akibatnya, Peta Secha meninggal dunia pada Februari tahun 1958 pada usia yang 130 tahun. Hanya 3 bulan setelah berpartisipasi dalam parade ulang tahun kota sebagai pria tertua di kabupaten tersebut. Penting untuk kita disadari bahwa kisah Peta Secha bukanlah kisah yang terisolasi. Di seluruh diaspora Afrika, tak terhitung banyaknya orang seperti dia yang mengalami keadaan serupa, melanggengkan siklus perbudakan dari generasi ke generasi. Pengalaman mereka menyoroti dehumanisasi dan komodifikasi kehidupan manusia yang menjadi ciri perdagangan budak transatlantik.